Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadir, mahasiswa Universitas Wahid Maglatun dari Pendidikan Bahasa Indonesia semester 3. Saya akan menceritakan cerita rakyat yang berjudul Laupe. Alkisah. Di sebuah kampung di daerah Sulawesi Selatan, Indonesia, ada seorang anak yatim bernama Laupe. Ia tinggal bersama ayahnya di sebuah rumah kecil di pinggir kampung. Ibunya meninggal dunia sejak ia masih kecil. Ketika ia berumur 10 tahun, ayahnya menikah lagi, seorang janda dari kampung lain yang bernama Iruga. Sang ayah berharap agar Laupe mempunyai ibu yang dapat merawat dan menyayangi. Namun, harapannya berbeda dari kenyataan. Setiap hari, Iruga menyiksa dan memukul Laupe ketika ia pergi ke sawah. Sejak bersama ibu tirinya, hidup Laupe sangat menderita. Ia tidak pernah lepas dari siksaan dan perintah yang berat dari ibu tirinya. Setiap hari, ia disuruh pergi ke sungai untuk memancing ikan. Jika pulang tanpa membawa hasil, ia disiksa dan dipukul dengan tongkat. Begitulah yang dialami Laupe setiap hari tanpa sepengetahuan ayahnya. Pada suatu hari, Laupe disuruh oleh ibu tirinya ke sungai untuk memancing ikan. Setelah mempersiapkan pancing dan umpan yang banyak, berangkatlah ia ke sungai dengan harapan bisa mendapatkan hasil yang banyak agar terhindar dari siksaan ibu tirinya. Sesampainya di tepi sungai, ia memasang kainnya, lalu duduk di tepi sungai sambil bersiul-siul. Sudah hampir setengah hari ia memancing, namun tak seekor pun ikan yang menyentuh umpannya. Hatinya pun mulai cemas. Aduh, aku pasti mendapat pukulan lagi kalau tidak mendapatkan ikan hari ini, keluh Laupe. Berkali-kali Laupe memindahkan pancingnya ke tempat yang lebih dalam agar umpannya dimakan ikan. Namun tak seekor pun ikan yang menyentuhnya. Karena hasil sudah siang dan perutnya sudah terasa sangat lapar, akhirnya ia memutuskan untuk berhenti memancing. Ia sudah pasrah untuk mendapatkan hukuman dari ibunya. Ketika akan mengangkat kainnya, tiba-tiba seekor ikan besar menyambar umpannya. Dengan hati-hati, ia menarik kainnya perlahan-lahan ke tepi sungai. Setelah kainnya terangkat, tampaklah seekor ikan besar yang terkait di ujung kainnya. Hati Laupe yang semula cemas tiba-tiba menjadi senang, karena ia akan terbebas dari hukuman. Betapa ia ketika akan memasukkan ikan itu ke dalam wadahnya. Ikan itu tiba-tiba berbicara layaknya manusia. Ampun Tuan, tolong jangan bunuh saya. Saya ini adalah raja ikan. Jika Tuhan sudi melepaskan saya, apapun permintaan Tuhan akan saya kabulkan. Dengan menyebut ilmunya raja ikan, maka permintaan Tuhan akan terkabulkan, kata ikan itu. Karena merasa iba, Laupe melepaskan kembali ikan itu ke sungai. Akhirnya ia pun pulang tanpa membawa hasilnya. Sampai di rumah, ia melihat ibu tirinya sedang menunggunya. Hai Laupe, mana ikannya? Tanya ibu tirinya. Maaf Bu, tadi saya mendapatkan seekor ikan besar, tapi saya melepasnya kembali ke sungai, jawab Laupe. Mendengar jawaban itu, Iruga menjadi murka. Ia segera mengambil tongkatnya yang sering digunakan untuk memukul Laupe. Ketika ibu tirinya hendak memukulnya, Laupe tiba-tiba teringat pada pesan ikan besar yang ditolongnya tadi. Ia pun segera membaca mantra sakti yang diberikan kepadanya. Tolong lekatkan ibuku di pintu berkat ilmunya raja. Pada saat itu pula Iruga pun melekat pada pintu. Ia meronta-ronta untuk melepaskan diri, namun usahanya sia-sia. Tubuhnya lengket bagaikan terkena perekat. Beberapa kali ia berteriak meminta tolong agar Laupe melepaskan tubuhnya dari pintu itu, namun Laupe menolaknya. Laupe justru pergi meninggalkannya dan membiarkannya terus melekat pada pintu itu. Tak berapa lama kemudian, ayah Laupe pulang dari sawah. Betapa terkejutnya ia
ketika membuka pintu rumahnya. Pintu itu sangat berat, seakan-akan ada orang yang mendorongnya dari dalam. "Bu, apakah kamu yang mendorong pintu ini?" tanya ayah Lauko. "Tidak, aku tidak mendorongnya. Tubuhku terlekat di balik pintu ini dan tidak bisa bergerak," jawab Iruga. Ayah Lauko pun mendapat pintu itu. Dengan sekuat tenaga, sang pintu itu terbuka. Tampaklah istri sedang melekat pada pintu sambil memegang sebuah tongkat. "Siapa yang melakukan ini, Bu?" tanya ayah Lauko. Iruga pun menceritakan akan semua peristiwa yang menyebabkan terlekat di pintu itu. Mendengar cerita istrinya itu, ayah Lauko hanya tersenyum dan berkata, "Itulah akibatnya kalau selalu menyiksa dan memukul anak yang tidak bersalah." Setelah berkata begitu, sang ayah segera mencari Lauko. Tak berapa lama ia pun menemukannya sedang bermain bersama teman-temannya. Ia kemudian meminta kepada Lauko agar kembali ke rumah dan memaafkan ibu tirinya. Lauko pun menuruti permintaan ayahnya. Ia memang sangat patuh dan hormat kepada ayahnya. Sesampainya di rumah, ia pun segera melepaskan ibu tirinya dengan membaca mantra saktinya. "Tolong lepaskan ibu tiriku berkat ilmunya Raja Ika." Ketika itu pula, Iruga pun terlepas dari pintu dan segera meminta maaf kepada suaminya dan Lauko. Sejak saat itu, Iruga tidak pernah lagi menyiksa dan memukul Lauko. Karena takut mendapatkan kutukan, akhirnya mereka pun hidup rukun dan bahagia. Beberapa tahun kemudian, Lauko pun tumbuh menjadi seorang pemuda yang gagah dan tampan. Sejak saat itu, ia sering berjalan-jalan ke kota kerajaan untuk melihat suasana keramaian kota. Suatu hari, ketika ia sedang lewat di depan istana kerajaan, tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia melihat putri raja yang cantik dan rupawan sedang bersantai di jendela. "Aduhai, cantik sekali putri raja itu," ucap Lauko dengan kagum. "Andai saja aku bisa menikah dengannya, betapa bahagianya rasa hati ini," ucapnya lagi sambil terus menatap wajah cantik sang putri. Merasa ada yang memperhatikannya, putri raja pun menoleh ke arah Lauko. Sang putri pun tersentak ketika melihat ketampanan pemuda itu. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang. Rupanya ia jatuh cinta kepada Lauko. Pada suatu hari, secara diam-diam, mereka mengadakan pertemuan di suatu tempat tanpa sepengetahuan sang raja dan permaisuri. Dalam pertemuan itu, mereka saling mengungkapkan perasaan masing-masing. Akhirnya, mereka pun bersepakat untuk menikah. Suatu hari, Lauko bersama kedua orang tuanya datang melamar sang putri. Namun, lamaran mereka ditolak oleh raja dan permaisuri karena menganggap Lauko tidak sederajat dengan sang putri. Sang putri adalah seorang keturunan raja, sedangkan Lauko hanya masyarakat biasa dan miskin. Mendengar penolakan itu, Lauko pun kembali ke rumahnya dengan perasaan sedih. Setibanya di rumah, Lauko pun mencari cara agar dapat menikahi sang putri. Setelah berpikir keras, ia pun menemukan sebuah cara. Ia akan menarik simpati sang raja dan permaisurinya dengan melekatkan satu putri pada pintu. Dengan begitu, tentu tidak ada orang yang bisa menolong sang putri kecuali dia. Namun, sebelum melaksanakannya itu, terlebih dahulu ia meminta restu kepada sang putri dan memberitahunya bahwa apa yang akan dilakukan itu hanyalah sebuah siasat agar bisa menerimanya. Sang putri mengaku tidak bersedia untuk melaksanakan siasat tersebut karena ia mencintai Lauko. Pada suatu malam, Lauko menyusup masuk ke dalam kamar sang putri. Dengan mantra saktinya, ia melekatkan sang putri pada pintu kamar. Setelah itu, ia meninggalkan sang putri dalam keadaan terlekat di pintu. Beberapa saat kemudian, seluruh penghuni istana menjadi gempar, termasuk raja dan permaisuri. Mereka mendapat sang putri sedang melekat di pintu kamarnya. Sang raja pun segera mengerahkan seluruh prajurit istana untuk menolong sang putri. Namun, hingga pagi menjelang, tak seorang pun yang berhasil
Akhirnya sang raja memutuskan untuk mengadakan sayembara. Ia pun mengumpulkan seluruh rakyat di halaman istana. Wahai seluruh rakyatku, barang siapa yang sanggup melepaskan putriku dari pintu, akan kunikahkan dengan putriku. Aku tidak peduli apakah ia orang biasa ataupun orang miskin. Selain itu, dia juga akan kuangkat menjadi raja untuk menggantikan aku kelak. Setelah itu, sayembara pun dimulai. Satu persatu peserta sayembara mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk melepaskan sang putri dari pintu. Namun tak seorang pun yang berhasil. Kini tinggal satu peserta yang belum maju. Dia adalah Lauko. Dengan tenangnya ia berjalan masuk ke dalam istana dan menghampiri sang putri yang sedang dekat di pintu, lalu membaca mantra sakti. Tolong lepaskan sang putri dari pintu, dekat dunia raja itu. Sungguh ajaib. Sang putri pun terlepas dari dekatan pintu sambil tersenyum bahagia. Seluruh hadirin berperangan menyaksikan peristiwa itu. Sang raja dampaknya sulit sangat kagum melihat kehebatan Lauko. Baiklah Lauko, sesuai dengan janjiku, aku akan menikahimu dengan putriku dalam waktu dekat. Aku dan seluruh keluarga istana meminta maaf karena sebelumnya telah menolak lamaran perkataan sang raja. Sepekan kemudian, pesta pernikahan Lauko dan sang putri dilangsungkan sangat meriah. Berbagai macam pertunjukan, seni musik, tari dipertontonkan. Seluruh rakyat negeri pun turut meramaikan pesta tersebut. Mereka sangat berbahagia melihat pasangan pengantin yang sedang duduk bersanding di pelaminan. Kedua mempelai benar-benar pasangan yang sangat seras. Lauko seorang pemuda yang gagah dan tampan, sedang sang putri seorang gadis yang cantik dan rupawan. Lauko dan sang putri pun hidup bahagia. Lauko mengajak kedua orang tuanya untuk tinggal di istana. Tidak berapa lama kemudian, Lauko pun dijaga menjadi raja untuk menggantikan sang raja. Maka semakin lengkapnya kebahagiaan Lauko dan istrinya. Demikianlah cerita Lauko dari daerah Sulawesi Selatan, Indonesia. Cerita di atas termasuk kategori dongeng, yakni hanya cerita reka belaka. Pesan moral yang dapat diambil dari cerita di atas adalah bahwa menganiaya dan menyiksa orang lain tanpa alasan yang benar akan membawa malapetaka pada diri sendiri. Hal ini tergambar pada perilaku Iruga dan selalu memukul dan menganiaya anak tirinya itu, Lauko, jika tidak membawa ikan untuknya. Akibatnya ia pun terikat hukumannya. Dari sini dapat dipetik sebuah pelajaran bahwa orang-orang yang teraniaya senantiasa mendapat pertolongan dari Tuhan yang Maha Kuasa, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Dalam cerita tersebut, Lauko digambarkan sebagai orang yang teraniaya mendapat pertolongan dari Tuhan secara tidak langsung, tapi melalui seekor ikan besar. Itulah tadi cerita dari Lauko. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.